Ya, kita udah pembukaan firman tadi, ya, kita langsung ya. Pernah nggak kita berpikir selama ini, kenapa Salomo itu diberikan hikmat? Pernah nggak yang berpikir, kenapa Salomo diberi hikmat? Pasti orang berpikir begini kan, karena Salomo tidak pernah berperang, dia diberikan suatu hikmat untuk memimpin kerajaannya dia. Ya kan, selama ini kan begitu kan. Tapi coba kita lihat, kenapa Salomo diberi hikmat yang luar biasa? Saudara pernah baca kitab Pengkhotbah? Ya kan? Kalau saudara baca Pengkhotbah, jangan-jangan iman saudara makin lemah. Kenapa? Kitab Pengkhotbah isinya cuma apa? Sia-sia. Kita baca dulu ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalimat pertamanya dia menunjukkan statusnya. Ini perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Terhormat nggak dia? Tapi apa kalimat yang keduanya? Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Apa yang mendasari seorang yang begitu berhikmat kok nulisnya sia-sia? Kita hari ini belajar ya. Kita buka banyak Alkitab, kita baca firman. Kira-kira apa yang dimaksud seperti ini? Kita baca ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat-hikmat yang diberikan Tuhan. Segala yang terjadi di bawah langit. Itulah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Kira-kira saudara, apa yang diselidiki oleh Salomo? Pernah kita berpikir Salomo kira-kira selidiki apa? Nah, sekarang kita berandai-andai nih. Kita stop dulu pengkhotbah, kita baca kira-kira. Salomo pasti menyelidiki semua kitab-kitab yang ada di bumi. Betul ya? Karena dia seorang raja, hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Dia bisa panggil imam-imam. Kira-kira yang diselidiki pertama kali apa sama Salomo? Pasti hukum-hukum yang pernah ada yang diberikan pada orang-orang Israel. Ya kan? Dia coba cari. Sekarang kita coba. Kita belajar. Salomo yang begitu punya hikmat. Kita cari sedikit dari. Sedikit dengan hikmat kita. Apa sih yang dicari? Kira-kira seluruh kitab Taurat, seluruh kitab yang pernah diberikan Musa, apa kita cari apa? Kira-kira apa yang dicari sama Salomo? Keluaran 15 ayat 20. Apa yang ada dalam hukum-hukum Taurat dulu? Apa kira-kira? Keluaran 15 20. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada satu janji yang luar biasa. Kalau memelihara ketetapan dan perintah dan peraturannya, dijaga dari segala penyakit. Wah, bayangannya Salomo, ya hebat ini, bisa bebas dari segala penyakit. Dia cari lagi, selidiki lagi, ketemu di Imamat 16 ayat 5. Imamat 18 ayat 5. Terus dia cari, kita belajar seperti Salomo ini kan ya.
Imamat mau belajar ya. Yuk. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Oh, orang bisa hidup. Tapi hidupnya bagaimana? Hidup karena tidak dihukum. Orang yang belajar Taurat pemegang perintahnya mati nggak pada zaman ini? Mati. Ya. Ternyata hidupnya cuma dia tidak dihukum karena hukum itu. Jangan membunuh. Jadi kalau orang nggak membunuh, ya dia nggak dihukum karena peraturan. Orang tidak berzina, ya tidak dihukum karena tidak berzina. Ya, dia pelajarin lagi nih. Imamat 20 ayat 22. Gak apa-apa ya, kita buka banyak firman di hari ini ya, karena kita belajar nih ya. Imamat 20 ayat 22. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Ya cari lagi, suruh taat ketetapan perintah dan peraturannya, supaya nggak diusir dari negeri yang sudah pernah direbut. Cari penasaran. Kira-kira kalau orang saudara punya kekayaan berlimpah, punya kekuasaan, apa yang dia cari sebenarnya kira-kira? Apa yang dia cari? Kalau janji 3 ini dia sudah dapat semuanya. Dia cari lagi kira-kira. Imamat 25 ayat 15. Bebas penyakit sudah ketemu, ya. Bisa hidup, hanya hidup sementara ya, ketemu. Tidak dibuang, ketemu. Ayat 25 ayat 12. Imamat 25 ayat 18. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Dia cari lagi, ketemu keamanan, diam dengan tentram. Tapi apakah itu membuat hatinya Salomo tenang? Tidak tenang kan? Dia cari lagi. Ayat 6. Imamat 26 ayat 6. Imamat 26 ayat 3. 4 sampai 6 ya. Imamat 26 ayat 3 sampai 6. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Dicari lagi. Salomo sudah mendapatkan semua ini. Enggak puas dia. Cari lagi. Sampai akhirnya ketemu di Ulangan 41. Pasti kan kitab ini dibaca oleh Salomo, betul ya? Salomo dengan segala hikmat, dia pasti baca yang namanya Taurat Musa. Karena Musa seorang yang sangat terpandang dan dihormati oleh Israel. Pasti dia pelajari Taurat. Karena sebuah perintah, kalau seorang raja harus diam dan merenungkan Taurat siang dan malam. Salomo dapat itu semua. Dia cari lagi. Ulangan 4 ayat 1. Ulangan 4 ayat 1 dan 2 ya. Dan 2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Masih belum ketemu lagi apa yang dicari Salomo. Sudah sampai dari berapa kitab dia cari. Dia panggil kalian di Taurat. Yuk, ajarin aku hukum-hukum yang pernah diberikan oleh Tuhan. Dia cari lagi. Kalau aku melakukan dan semua ketetapan dan perintah, apa yang aku dapat? Sampai di sini Salomo udah dapat semua. Salomo sampai di sini udah dapat semua yang dijanjikan. Dapat. Keamanan dia dapat, harta dia dapat. Ya, dia dapat semua. Dia nggak heran. Dia penasaran lagi, dia cari lagi. Ulangan 4 ayat 40.
Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Dia cari lagi, nggak ketemu lagi. Kalau ini dia bilang sama orang-orang yang ngajar, aku sudah punya. Keadaanku baik. Makananku sehat, aku jaga. Aku sudah dapat. Ya coba cari lagi. Ulangan 6 ayat 1. Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Wah. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Katanya Salomo, aku sudah dapat semuanya ini, tapi aku belum puas jiwa. Dia cari lagi. Siapa yang lebih hebat lagi? Ketemu lagi Ulangan 6:17. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Katanya Salomo, keadaanmu sudah baik. Ya kan? Melakukan ketetapan sudah baik, masih tak puas nih. Dia cari lagi. Dia cari lagi, ya. Ulangan 26 ayat 16. Tidak apa-apa ya, kita baca bedah tidak. Kita coba seperti Salomo, ya. Tapi kita cuma belajar sedikit. Ulangan 26 ayat 16. Ulangan 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Katanya Salomo, sudah aku lakukan. Apa yang dia dapat? Mas 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Katanya Salomo, aku sudah terhormat. Aku seorang raja, masih belum ketemu ternyata ini. Apa yang dia cari datang. Ulangan 39. Supaya kita ini terobsesi dengan apa yang dicari Salomo, ya. Ulangan 39 dan 10. Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Salomo kalau dengar ini bosan kan kira-kira? Kalau cuma urusan berkat toh, bosan kan ya? Dia cari, gak ada yang dia cari. Kalau saudara mau belajar dengan orang yang beriman atau orang yang beriman kira-kira? Pasti dengan orang beriman kan? Ya, pasti. Dicari sama Salomo, nggak ketemu. Makanya dia tulis di pengkhotbah, semua ini sia-sia. Apa kira-kira yang dicari sama Salomo? Keselamatan. Dia tidak ketemu dalam hukum yang diberikan oleh Musa. Dia cuma ketemu sama jasmani dan dia sudah enak. Aku sudah dapat itu semua. Kita sekarang beralih ke pengkhotbah. Ya, beralih ke pengkhotbah. Lebih dalam lagi kita sedikit. Pengkhotbah 2 ayat 3. Pengkhotbah 2 ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Sudah mulai kelihatan kesimpulannya. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur,
Dengan sidang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dengan memperoleh kebebalan sampai mengetahui apa yang baik bagi anak manusia dalam waktu hidupnya yang singkat. Dia mulai cari, mulai takut ya. Ya, ayat 15. Ayat 15, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Ya. Salomo mulai bimbang dia. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Dia punya hikmat. Kira-kira saudara, kalau seorang raja sampai menyelidiki dan mencari, dia betul-betul cari. Saudara sama Salomo kira-kira ya, kalau mencari kehidupan, kira-kira lebih takut mana saudara sama Salomo? Masih Salomo. Dia punya kekuasaan, dia punya duit, dia punya segalanya. Dia bisa kumpulkan seorang ahli-ahli, dia bisa kumpulkan seluruh pendeta Indonesia. Dia panggil, misalnya, kita belum kenal ada keselamatan. Dia panggil seluruh ahli Taurat. Gimana caranya aku hidup umur panjang? Gimana caranya aku gak bisa mati? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ada yang bisa jawab? Gak bisa jawab. Kira-kira kalau dia gak menemukan jawaban, dia cari ala-ala lain. Istrinya 1000 dan Salomo pada akhir tuanya condong pada ala-ala yang dibawa oleh istri-istrinya. Kenapa dia sampai begitu? Karena dia coba cari, dia nggak ketemu yang namanya keselamatan. Yuk kita baca lagi lebih dalam lagi. Makanya kitab Pengkhotbah itu ternyata punya faedah yang luar biasa. Dulu kalau kita baca kan takut tuh kitab ini cuma isinya orang depresi. Tapi saudara tahu depresinya Salomo karena apa? Pengkhotbah 17 ayat 16 dulu. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Salomo mulai takut kan? Aku ini yang punya hikmat demikian hebatnya, toh mati juga. Buat apa aku punya hikmat sedemikian hebatnya kalau akhirnya aku mati juga? Dia coba cari, nggak ketemu. Ayat 17 ya. Oleh sebab itu, aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Coba, Salomo ngomong apa akhirnya? Oleh sebab itu aku membenci hidup. Kenapa dia benci? Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Segala sesuatu adalah sia-sia dan menjaring angin. Kira-kira saudara, Salomo dengan kekuasaannya, dengan segala kekayaannya, dia panggil ahli-ahli enggak? Tiap hari dia bahkan cari orang-orang pintar, dia cari ahli Taurat gak bisa kasih, dia cari dukun-dukun dan semua orang yang menyembah segala sesuatu yang berkuasa. Gak ketemu masih ada. Hikmatnya Salomo gak menemukan apa-apa sampai hari ini. Makanya dia tulis Pengkhotbah. Saudara bersyukur sama Salomo hari ini. Kita ini harus belajar daripada hikmatnya Salomo. Karena hikmat yang Allah berikan untuk menyelidiki semua yang ada di bumi ini, untuk mencari apa? Selamat. Saudara kan enak hari ini kan? Kita ini ternyata bisa belajar dari hikmatnya Salomo. Saudara susah tak? Salomo lebih susah ternyata. Dengan dia diberi hikmat, dia cari seluruhnya di dunia, gak ketemu. Kita baca lagi. Pengkhotbah 3:20. Yang 22 dulu. Pengkhotbah 2 ayat 22-23. Pengkhotbah 2 apa? Pengkhotbah 2, 22 dan 23. Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya?
Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Salomo cari terus, penasaran, sampai dia itu juga dalam ketakutannya dia. Bagaimana ini? Apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan. Kenapa? Makin diberkati, makin takut juga dia. Bahkan pada malam hari hatinya nggak tentram. Ini pun sia-sia. Nggak ketemu Salomo, saudara. Pengkhotbah 3:20. Dia cari sampai dia punya kesimpulan. Pengkhotbah 3 ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Terus Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Salomo sampai membandingkan kita sama binatang. Dia pikir, coba apa nih? Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya dari debu dan kedua-duanya kembali pada debu. Ayat 21-nya. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bumi? Kira-kira pernyataan Salomo ini dari hikmatnya dia sendiri atau dia sudah cek semuanya? Tidak ada satu orang pun yang tahu kemana jiwa ini pergi. Coba, kita ini nggak repot hari ini. Semuanya sudah diselidiki dengan hikmat yang begitu hebat. Gak ketemu. Bahkan Salomo bilang, siapa yang tahu manusia bisa kemana arahnya? Siapa yang tahu manusia jiwanya ke atas? Siapa yang tahu jiwanya binatang ke bawah? Dia kira-kira, saudara, kepintarannya Salomo sama kita pintar mana hari ini? Salomo. Kira-kira yang mengajari ahli-ahli gak kira-kira ini? Tetap dia ngomong cuma nggak ngerti. Mau kemana jiwa ini? Sampai terus nyambung terus kalimat demi kalimatnya Salomo. Kalau saudara perhatikan pengkhotbah ini pelajaran berharga buat kita. Pengkhotbah 6 ayat 12. Dulu kita nggak ngerti. Kita pengkhotbah bisa membuat iman kita jatuh. Tapi hari ini kita makin dalam pengkhotbah 6 ayat 12. Pengkhotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Sudah mulai kita berkesimpulan kan? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapa yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sesudah dia mati? Mulai cari kan kalau dalam kegalauan nantinya, siapa yang bisa ngomong ini kira-kira? Ketemu nggak Salomo? Ketemu nggak dia dari hukum-hukum yang lama? Coba, dia ambil kesimpulan sendiri. Siapa yang bisa memberitahu kalau ada kehidupan yang akan datang? Salomo nggak ketemu. Dia tidak menemukan. Ya. Pengkhotbah 7 14 dan 15. Pengkhotbah 7 ayat 14 dan 15. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ini sudah putus asa Salomo ini. Bagaimana ini? Makin dia tulis, makin dia selidiki, makin gak ketemu. Ya kan? Ini perkataan orang putus asa. Dalam hidupku yang sia-sia. Coba, orang punya hikmat, punya kedudukan, punya kekayaan, istrinya 1000. Dia bilang apa? Hidupku sia-sia. Aku telah melihat segala hal ini. Ada orang salah yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lebih lama dari kejahatannya. Dia mikir loh. Dia ngomong apa? Dia sudah mulai ngelantur. Apa yang dia cari gak ketemu. Pengkhotbah 7:23. Nyambung terus ini. Sampai dia bilang begini, saudara. Pengkhotbah 7 ayat 23.
Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh Stop daripadamu. dulu, ya. Kesemuanya ini telah kuuji. Jadi Salomo nggak main-main loh. Dia cari kebenaran itu, dia uji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh. Makin dicari, nggak ketemu-ketemu. Makin dicari, nggak ketemu-ketemu. 24. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Bayangin dong, apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Dia pikir mustahil ini. 25-nya. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Sampai dia ngomong, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, mencari hikmat dan kesimpulan. Dia dapat gak? Coba, ada yang lebih hebat dari Salomo dalam mencari seperti ini? Nggak ada. Kita nggak kalah lah sama Salomo. Tapi apa hasilnya? Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Bahkan Salomo pun mungkin hampir gila. Dia nggak ketemu, saudara. Makanya ketika dia terus mengkhotbah 9 ayat 1, 2 dan 3. Kita baca bergantian lagi. Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi kalian semua, sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang benar maupun orang fasik, baik orang jahat maupun orang tahir maupun orang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang baik begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada di dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Apa kesimpulannya Salomo? Dia nggak menemukan yang namanya kehidupan. Dia pikir semuanya sama. Wong fasik mati, wong jahat juga mati, orang baik juga mati, semuanya sama. Makanya saudara, hukum yang lama tidak ada keselamatan. Kalau janji-janji banyak kan? Banyak. Mau dapat janji keselamatan, mau dapat janji yang seperti itu, atau kita mau cari yang dicari Salomo ini? Salomo ini cari dengan segala hikmatnya. Sayang Salomo, nggak ketemu yang namanya keselamatan. Makanya Yesus Kristus dengan dia datang, dia berikan suatu janji yang begitu ajaib. Apa janjinya? Matius 6, 32, 33 dan 34. Beda. Kalau seandainya Salomo ini hidup, ketemu Yesus, wah, saudara kalah militan sama Salomo. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Seluruh janji dari hukum Taurat hanya dirangkum sama Yesus dengan janji. Apa janjinya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu kebenarannya? Ini Salomo berusaha cari, gak ketemu. Apa itu kebenarannya? Sebelum kita melihat apa itu kebenarannya? Yesus Kristus tidak pernah disebutkan dalam hukum Taurat, tapi ada yang bisa menjanjikan segala sesuatu. Apa janjinya?
maka semuanya itu tambah. Kira-kira janji ini dirompan sama Yesus. Kalau hukum Taurat, lakukan ini, tak jaga kesehatannya, ini cuma satu-satu kok. Sama Yesus diambil semuanya. Cari kerajaan surga dan kebenarannya, semua tak tambah semuanya. Ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Perikop sebelum ini ada bandingannya nggak Salomo? Sebelum ini, ayat sebelumnya ya, mungkin ayat 29-nya, Salomo dengan segala kemegahannya Tidak berpakaian seindah. tidak berpakaian seindah. Berarti Yesus itu bisa menjanjikan yang jauh lebih hebat. Tapi harus cari kerajaan surga dan kebenaran. Kebenaran saudara nggak bisa cari dalam perjanjian yang lama. Saudara yang bisa cari dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, nggak bisa campur aduk hari ini. Dulu Allah itu lewat perintahnya kepada Musa, dicari oleh Salomo dengan segala hikmat, diselidiki dengan segala kekuatannya, dia nggak ketemu. Makanya kita harus betul-betul sekarang berkali pada Yesus Kristus. Ya, apa yang Yesus bisa janjikan? Matius 16 ayat 18. Kita betul-betul belajar ini. Seandainya Salomo hidup pada zamannya Yesus, waduh saudara, kira-kira dia akan tulis kitab baru. Percaya pada Yesus, jangan sampai enggak. Itu yang akan dia tulis. Ayat Matius 16 18 ya. Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sudah mulai tahu, alam maut tidak akan menguasainya. Diberikan kepada Petrus yang mengaku sebagai engkau adalah Mesias Allah. Ayat 19 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang Yesus bisa berikan hari ini? Apa yang Yesus bisa berikan? Kunci. Salomo cari yang namanya kunci ini, tidak pernah ketemu. Sekarang kunci ini dikasih sama kita. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau saudara punya kunci, bisa masuk gak? Bisa. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang harus saudara ikat di bumi ini? Apa yang harus diikat kira-kira? Apa yang harus diikat supaya kita bisa sampai kepada kerajaan surga? Yesus itu sendiri yang harus saudara ikat erat-erat. Jangan pernah lepas daripada Yesus. Amin. Amin. Karena Yesus itulah kunci untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ini yang dicari Salomo. Dengan segala kekayaan dan segala hikmatnya pada zaman dulu, ketemu nggak? Tapi dengan hikmatnya Salomo mendapat pelajaran kita. Ya, ternyata Salomo itu bekerja untuk kita hari ini. Saudara beruntung hari ini. Beruntung. Dengan apa yang dilakukan Salomo, kita cuma duduk diam baca pengkhotbah, ngerti. Semua sudah dicari dan nggak ketemu. Ketemunya cuma di satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. 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 Ya. Terus coba Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 3 dulu. Ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Salomo takut mati nggak saudara? Takut. Saudara takut mati nggak? Takut. Karena saudara takut, cari Yesus. Kalau saudara nggak takut, nggak usah cari Yesus. Justru karena saudara takut, cari Yesus. Amin. Supaya kita hidup lebih lama lagi, Amin. bahkan hidup lama-lamanya. Ya, ini loh. Dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara cari di kitab manapun, di apapun, tidak akan pernah ketemu. Salomo sudah coba itu. Makanya dia selidiki. Dia selidiki pertama pasti kitab Taurat dan kitab-kitab lain. Bahkan semuanya orang-orang pandai dia panggil. Bagaimana caranya supaya aku nggak mati? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Sekarang di hadapan saudara ini, Salomo sudah membuktikan. Ya, di hadapan saudara sekarang, enak nggak kita hari ini? Enak nggak hari ini kita hari ini?
Cuma dikasih begini loh, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu akhirnya maksudnya. Dahulu segalanya dicari oleh Salomo dengan segala kekuatannya, nggak ketemu-ketemu. Coba Salomo hidup dan dia dapat firman dari ini seperti ini. Apa yang dilakukan Salomo kira-kira? Salomo dengan segala hikmatnya, dia akan pegang Yesus erat-erat. Lebih beruntung mana hari ini Salomo dengan saudara itu? Kita mau nggak hidup seperti Salomo? Dapat kekayaan tapi nggak dapat keselamatan. Mau nggak? Kita lebih beruntung hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul-betul kita merasakan, ya Tuhan, terima kasih. Coba aku seperti Salomo nggak ketemu seperti ini. Beruntunglah kita hidup di masa hari ini. Ya, beruntung banget. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kalimatnya Yesus, seandainya Salomo ketemu hari ini, keselamatan itu seperti mutiara yang di ladang yang ditemukan orang, segala hartanya dia jual untuk supaya dapat keselamatan. Ini gak ketemu, saudara. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi gak ketemu ini. Kalau mereka baca pengkhotbah, mereka harus ngerti. Salomo boleh gak ketemu. Coba jadi yang lebih hebat lagi. Yohanes 11 ayat 25. Kita baru tahu maksud ayat-ayat ini ya. Ternyata ini loh yang dicari sama Salomo. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba belum ya? Coba kita baca ayatnya Salomo. Siapa yang bisa Pengkhotbah 6 ayat 12? Kita ulang. Salomo pernah ngomong begini loh. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sesudah dia? Salomo cari itu, siapa yang bisa? Jawabannya ketemu di Yohanes. Apa jawabannya Yohanes tadi? Yohanes 11 ayat 25. Yesus jawab ini, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini loh yang dicari sama Salomo. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yesus. Ternyata Yesus jawab. Yesus, kalau saudara kaitkan, benar nggak pertanyaannya Salomo sudah dijawab sama Yesus? Ya kan? Dan ayat 26-nya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau hal ini? Ini yang dicari sama Salomo. Coba ulang-ulang pengkhotbah. Ayat ini jangan dihapus ya. Ini biarkan ya. Ayat 25, 26 ini biarkan gabungan ya. Saya yang bacakan saudara yang Pengkhotbah 6 ayat 12. Saya yang bacakan ya. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktunya yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuh seperti bayangan. Coba siapa yang bisa? Siapa yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sesudah dia mati? Siapa yang bisa jawab? Jawab Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan Hidup. Nyambung gak apa yang dicari Salomo, saudara? Salomo itu raja, punya kuasa, punya segala kekuasaannya. Dia betul-betul kalau nyelidiki kitab Taurat dan kitab-kitab lain, gak main-main. Gak main-main karena dia takut mati. Dia cari, dia gak ketemu. Coba seandainya dia ketemu Yesus. Jawab Yesus. Ketika dia tanya, Yesus menjawab, aku kebangkitan dan hidup. Kira-kira Salomo itu gembiranya seperti apa coba? Lu, ini jawaban selama hidupku. Dia akan peluk Yesus, tidak akan pernah dia lepaskan. Amin.
Kalau Yesus ngomong, jual hartamu, bagikan, dilakukan nggak sama Salomo? Nah, ini bedanya. Ketika orang mengerti, orang yang cari Yesus, aku sudah melakukan Taurat, aku sudah ini, jual hartamu. Karena dia bukan seperti Salomo. Coba seandainya Salomo, dia baca pengkhotbah, ternyata ini sia-sia. Begitu dia jawab Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya pada dia akan hidup walaupun sudah mati. Ayat 26-nya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Percayakah saudara? Amin. Sekarang tak balik pertanyaan. Mau dikasih kekayaan seperti Salomo tapi mati, atau sekarang kita percaya pada Yesus untuk dapat kehidupan? Pertanyaan ini sama dengan orang muda yang tak pengalaman itu. Disebut orang muda gak pengalaman bukan berarti dia umurnya muda. Bisa jadi dia ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan segala kekayaannya dan segala hikmatnya, dia berusaha hidup menurut hukum Taurat. Tapi ketika dia jual harta bagikan, dia gak mau. Coba dia belajar dari Salomo. Ketika dia tulis kitab pengkhotbah, dia akan ketemu jawabannya. Salomo tidak akan tulis itu sia-sia kalau dia ketemu Yesus. Ya, makanya Yesus itu berani. Yesus ketika dia ada, dia berani nggak langgar dari Sabat? Berani. Kenapa dia berani? Kenapa dia berani langgar dari Sabat? Kalau hukum itu bisa memberikan kehidupan, dia sengaja langgar dari Sabat. Berapa kali dia langgar itu? Kenapa? Kita belajar ya, apa-apa ya, ini masih banyak. 5 menit aja saudara. Singkat aja. Yesus melanggar 7 kali hari Sabat. Menurut saudara, kalau orang melanggar sampai 7 kali itu sengaja atau nggak sengaja? Percayalah, sudah 7 ini karena waktunya nggak cukup ya. Yesus itu melanggar betul-betul 7 kali. Dia menyembuhkan pada hari Sabat. Pokoknya kejadian Yesus itu yang saya temukan tercatat 7 kali. Apa arti orang melanggar 7 kali itu? Bilangan 15 ayat 29. Bilangan 15 ayat 29. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. 30-nya. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Yesus itu sengaja dan dengan berani. Padahal dia tahu konsekuensinya kan. Kalau dia melanggar, sengaja berbuat dosa, apa akibatnya? Orang itu menjadi penista Tuhan dan dia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Makanya orang Israel ketika menyalibkan Yesus, dia bangga karena nuruti firman. 31. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Yesus itu sengaja melanggar untuk merombak. Begini lagi. Hukum Taurat dipegang erat sama orang Farisi. Orang yang memegang dan melakukan hukum Taurat mati kan? Mati. Orang yang nggak melakukan pun mati kan? Mati. Contohnya Yesus. Yesus nggak mengajarkan hukum Taurat. Yesus nggak melakukan dan dia tidak mengajarkan hal yang terkecil. Apa yang datang? Dia nggak menghormati hari Sabat. Dia nggak mencuci tangan. Tapi disebutkan ke Matius 5 ayat 19, yang terkecil di kerajaan surga. Kalau kau melakukan semuanya dan mengajarkan, kau disebut terbesar. Yesus itu merendahkan dirinya. Yang terkecil pun di kerajaan surga. Ada yang selanjutnya lainnya. Yang terkecil di kerajaan surga itu yang terbesar. Aku yang paling kecil tapi aku yang memiliki surga. Bukan karena melakukan Taurat saudara bisa dapat kehidupan, tapi karena percaya pada Yesus. Amin. Jadi ini yang dimaksud sama Yesus. Aku ini menggenapi hukum Taurat. Aku nggak meniadakan. Kalau Yesus meniadakan hukum Taurat, dia nggak tahu kehebatannya. Tapi dia ada hukum Taurat. Hukummu, kalau aku melanggar, apa akibatnya? Konsekuensinya apa? Mati kan?
Oke, tak langgari semua dari hukum Taurat. Saya langgar semua. Saya dihukum mati. Apa konsekuensinya? Mati kan? Orang yang melakukan mati, orang yang tidak melakukan Mati. tapi apa yang aku lakukan? Aku bangkit dan aku kalahkan konsekuensi dari hukum Taurat. Aku sudah kalahkan. Mau percaya hukum yang lama atau mau percaya perintah hari ini? Itu yang Yesus mau tegaskan buat saudara hari ini. Mau percaya pada hukum yang lama atau percaya pada perintahku yang baru ini? Kita hari ini orang-orang mau melakukan Taurat untuk mencari keselamatan atau mau percaya pada Yesus untuk mencari keselamatan? Percaya Yesus. Nah, kuncinya cuma itu. Karena cintanya pada saudara, Yesus ada di sini. Amin. Untuk apa? Mempermudah saudara. Hanya percaya pada Yesus. Tapi Yesus juga nuntut loh ya, sempurna. Matius 5 ayat 48 ya. Ya. Semuanya itu karena Bapa sempurna, kita harus sempurna. Waktunya sangat tidak cukup ya. Bagaimana kita bisa sempurna? Dia berikan Roh Kudus sebagai penolong, Amin. penolong penghibur. Hukum Taurat nggak mengenal namanya Roh Kudus. Salomo nggak kenal namanya Roh Kudus. Kalau dia kenal namanya Roh Kudus, dia akan beli dengan seluruh kekayaannya dia. Makanya kita orang-orang yang beruntung hari ini. Jemaat di Jombang sangat beruntung Amin. mendengarkan perintah yang paling baru. Makanya dengarkan perintah yang baru. Apa perintah yang baru? Miliki Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh penolong, roh kekudusan yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita baca ayat terakhir ya. Karena ini penting banget. Yohanes 15 ayat 20. Oh, Yohanes 16 ayat 13 ya. Banyak ayatnya untuk bulan depan aja kalau saya dulu kembali. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16. Ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau saudara punya Roh Kudus, segala sesuatunya pasti beres. Amin. Pasti beres. Dan bagaimana kita bisa sempurna? Terakhir, itu terakhir. 1 Yohanes 3:9. Saya bacakan ya. Kalau orang yang punya Roh Kudus, ini yang harus dimiliki. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudara. Cukup sampai di sini ya. Jadi saudara ini orang yang paling beruntung. Amin. Amin. Kalau tahu ada Roh Kudus, tahu ada keselamatan, Salomo jual semuanya ini. Makanya kita betul-betul hari ini sangat-sangat beruntung. Mau ikut perintah yang lama atau perintah yang Yesus, pilihan di saudara. Ya. Tapi saya yakin semua pasti takut mati, semua pasti ingin hidup kekal, karena itu segalanya. Ya, sekali lagi. Bapak yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan semua isi hati-Mu Tuhan. Kami nggak mengerti Pak manusia, kami hanya menyampaikan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Bimbing umat-Mu di sini Tuhan, untuk mengenal kebenaran-Mu, bukan kebenaran dari manusia, tapi dari Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang memberikan kehidupan yang kekal. Ini yang dicari bangsa-bangsa Tuhan. Engkau akan memberikan semuanya Tuhan. Kami akan mencari kerajaan-Mu, kerajaan surga dan kebenarannya. Terima kasih Bapak, Kau menerangkan firman ini Tuhan. Kiranya kami semuanya hidup seturut sesuai dengan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji dalam nama. Haleluya. Amin.